Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabil ulum wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbulun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu amma ba'du. Segenap para hadirin hadirat peserta forum komunitas pecinta Al-Qur'an PPT Himmanul Islam Indonesia, yang mana pagi hari ini tak terasa kita sudah pertemuan edisi yang ke-12. Itu artinya kita sudah lebih dari setahun, dan tentu ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri, karena untuk istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah ya. Banyak dan tidak sedikit mereka yang memulai pengajian itu pengajian yang pertama sekaligus yang terakhir. Ini alhamdulillah kita sudah sampai edisi ke-12. Semoga yang semua yang hadir di sini diberikan umur yang panjang sampai edisi yang ke-100 ya. Siang ini saya menyampaikan sebuah khawatir artinya sebuah hal yang terbersih dalam hati saya. Quran mengatakan innal ladzina sunna kitaba wa yaqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Sebenarnya orang-orang yang membaca kitabullah, mendirikan sholat dan menginfakkan yang kami berikan kepada mereka. Kalau membaca dalam ayat ini ada 3 amal yang di sini Allah sandingkan dalam surat Fatir ini. Orang yang membaca kitabullah, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan yang kami berikan. Oleh karena itu 3 hal ini sama sekali tidak mungkin terpisah satu dengan yang lain. Orang yang sholatnya baik, maka dia juga membaca Qur'annya juga semangat. Yang membaca Qur'an semangat, rajin sedekah. Yang rajin sedekah, dia banyak membaca Qur'an. Yang membaca Qur'an rajin, dia mendirikan sholat dengan baik. Oleh karena itu orang yang ahli Qur'an itu semestinya orang yang bisa menjaga sholat mereka. Maka di siang yang penuh berkah ini saya akan menyampaikan tema tentang al-khusyu' fi shalah. Khusyuk dalam sholat. Saya akan menyingkat pembahasan, yaitu asbabuhu wa mawani'uhu, yang menyebabkan khusyuk dan kemudian yang menghalangi kita dari khusyuk. Banyak orang yang ingin khusyuk tetapi tidak mudah khusyuk itu dapatkan. Kira-kira apa saja yang membuat kita khusyuk? Ini saya rangkum di sini ada 8 hal. Pertama, sebagaimana yang disampaikan Sabit Al-Bunani ketika dia ditanya berapa tahun Anda khusyuk, dia mengatakan aku khusyuk 20 tahun. Beliau ditanya, bagaimana Anda bisa khusyuk selama 20 tahun? Sabit Al-Bunani mengatakan, aku setiap sholat aku selalu merasakan bahwa ini jangan-jangan merupakan sholat yang terakhir saya. Oleh karena itu, kalau kita punya spirit seperti ini ya, karena Allah yang memiliki rahasia umur, kehidupan dan kematian begitu sangat tipis sekali. Kita oleh karena itu harus menjaga setiap amal, totalitas dalam setiap amal kita. Kenapa? Kita tidak tahu jangan-jangan amal yang kita lakukan ini amal yang terakhir kita. Yang kedua, yang menyebabkan khusyuk adalah dukhulus salati wal qalbu farih, yaitu ketika masuk salat hendaklah hati dalam keadaan yang fokus, kosong, artinya dalam keadaan yang fokus kepada salat dan tidak ada kesibukan yang lain. Oleh karena itu, ketika ada kesibukan yang lain berbarengan dengan waktu salat mulai, maka didahulukanlah yang lain. Rasul mengatakan, la sholata bihaddati ta'amin, tidak ada salat di hadapan makanan, wala wa huwa yudafi'ul akhbasan, atau dia menahan yang namanya 2 hadas, atau menahan buang air besar atau buang air kecil. Ketika seorang mau sholat tiba-tiba perutnya mules, mending dia ke kamar mandi ya, baru kemudian nyusul sholat.
Ketika mau sholat kemudian ada makanan yang di hadapan, makanan selesaikan dulu kemudian ikut dalam sholat berjamaah. Jangan sampai ketika orang sholat kemudian dia nggak fokus ya. Yang lain pada makan, dia sholat, dia kepikiran, nah jangan-jangan diambil ikannya nih. Nah, dia nggak tenang dia. Yang ketiga, al ilmu bi anna lubbus sholati wa ruhuha. Orang yang khusyuk adalah ketika dia sholat, dia mengetahui bahwa spiritnya, pusatnya sholat adalah khusyuk. Jadi kalau orang ibaratnya kalau manusia punya jantung, kalau jantung itu berhenti berarti manusia mati ya, mati. Nah, sama ketika orang sholat dan pusatnya adalah khusyuk. Ketika orang sholat dan tidak khusyuk maka sholatnya seperti mati, artinya seperti tidak ada manfaatnya. Kemudian tidak ada gunanya. Kemudian al-hirsu ala tadabbur azkar wal ayat. Ketika seorang khusyuk maka dia berusaha bagaimana memahami, mentadaburi zikir atau ayat yang dibaca. Sering kadang makmum itu kalau makmum di belakang imam, imamnya itu setelah membaca Fatihah, membaca surat yang lain, ketika itu imam ruku, makmum kaget tuh, kok udah ruku ya? Tadi baca apa tadi? Berarti tadi dia nggak fokus, dia mikirkan yang lain sampai nggak ngerti apa yang dibaca imam nih. Termasuk juga ketika membaca ayat atau mendengarkan, sebisa mungkin seorang yang sholat jika dia juga faham ya. Ketika dia faham maka semakin mudah dia khusyuk. Kemudian al-bu'du an kulli ma yulhis shalah min suwar wa ghadiyah, menjauhkan diri perkara yang menghalang melalaikan sholat. Apa saja ya. Kemudian yang keenam, ad-du'a bi khusulil khusyuk. Doa supaya kita diberikan khusyuk. Sebelum kita masuk sholat kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau di luar waktu sholat kita berdoa, ya Allah berikan kami sholat yang khusyuk. Yang ketujuh, cara khusyuk adalah kita harus memaksakan diri kita berusaha untuk khusyuk. Orang yang mencari ilmu, innamal ilmu bitta'allum. Orang yang mencari ilmu dengan ta'allum, belajar. Wa innamal fiqhu bittafaqquh. Fikih itu dengan bittafaqquh, dengan mengkaji, mendalami. Wa innamas sabru bittasabbur. Orang yang sabar itu dengan cara tasabbur, melatih sabar, memaksakan diri untuk sabar. Sama, innamal khusyuk bittakhassyuk. Khusyuk itu ya harus kita paksa ya. Sampai kita kemudian bisa khusyuk ya. Yang kedelapan, ada mutafakur fid dunya, tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Maksudnya ketika seorang sudah masuk waktu sholat, semua pikiran-pikiran yang lain dihilangkan. Cuma memang dalam prakteknya tidak semudah teorinya. Orang kadang ketika sebelum sholat itu nggak inget apa-apa ya. Tapi kalau lagi sholat inget kunci, inget macam-macam ya. Inget macam-macam sehingga kemudian itu yang memudahkan orang untuk terlalaikan dari sholatnya. Terakhir, yang menghalangi kita khusyuk yang pertama adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk adalah cahaya, maksiat adalah kegelapan, dan cahaya tidak mungkin berkumpul dengan kegelapan. Maksiat kepada Allah tidak mungkin berkumpul dengan khusyuk, tidak mungkin. Yang kedua, dzulmul muslim li akhihi, seorang muslim yang mendolimi saudaranya, itu adalah juga menghalangi khusyuk. Kalau orang sholat tapi di luar sholat dia masih berbuat dolim. Kalau orang koruptor mungkin khusyuk nggak mungkin. Orang yang berbuat jahat, mendolimi rakyat, mendustai rakyat, membohongi rakyat, berjanji mengkhianati, ya, tentu dia sholatnya bermasalah. Yang ketiga, sayratu dunya wa insyighalu biha, disibukkan dengan urusan dunia. Kadang banyak orang yang mereka pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja. Kapan ibadahnya? Ya. Kapan dia akan khusyuk? Ya? Karena setiap hari dia disibukkan dengan semua itu. Yang keempat, ada ma'rifati fadhil shalah wa qadriha, tidak mengetahui bagaimana keutamaan salat. Orang yang enggak ngerti bagaimana keutamaan salat, enggak mungkin dia akan khusyuk. Yang kelima, ada ihsas bi ni'matillah, tidak bisa merasakan betapa agungnya nikmat Allah. Allah berikan nikmat kepada kita. Kalau orang enggak punya rasa syukur, dia salat pun enggak akan menikmati. Yang terakhir, ada ijlalillah, tidak mengagungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat adalah ibadah kepada Allah. Kalau orang sudah gak mengagungkan kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan salat dengan khusyuk? Demikian sebab
dan yang menghalangi khusyuk semoga kita diberikan ya. Kita sebagai orang-orang Ahlul Quran, orang yang berjalan di jalan Quran diberikan kemudahan. Orang yang Ahlul Quran, menghafal Quran itu jangan sampai dalam hidupnya kehilangan kekhusyukan ya. Artinya harus berusaha dia juga orang yang khusyuk. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.